Kakak juga punya pacar, kan? Cigui tidak menyangka Ci Yunjin akan memberikan uangnya secara langsung. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Sejak neneknya meninggal, tidak ada yang memberinya uang karena khawatir dia tidak hidup dengan baik. Cigui terdiam beberapa saat, dia mendorong kembali uang di tangan Ci Yunjin, lalu berkata pelan, "Tante, sebenarnya aku." Dia akan mengatakan sesuatu ketika suara keras tiba-tiba datang dari sampingnya. "Oh, Yunjin, kau membawa putrimu ke pesta juga." "Oh, aku belum melihatmu selama beberapa tahun, putrimu sudah tumbuh sebesar ini." Petik 2. Ci Yunjin menatap orang yang datang, dia tersenyum dan mengangguk. "Ya, lama tidak bertemu." Itu adalah kerabat jauh dari keluarga Ci yang terkenal. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah putri Ci Yunjin beberapa kali sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Aku dengar kalau putrimu juga ingin menjadi desainer perhiasan. Bagaimana kalau dia dan Ruoxi bersama-sama belajar desain perhiasan?" Tapi sekarang Ruoxi telah diakui oleh Asosiasi Perhiasan China. Mendengar kata-kata kerabatnya itu, senyum di wajah Ci Yunjin tiba-tiba membeku. Luo Qianqian juga menundukkan kepalanya, meremas sudut pakaiannya dengan kedua tangannya dengan tidak berdaya. Cigui mendengar sarkasme dalam nada suara kerabatnya dan memandang Luo Qianqian dengan serius. "Apa kau ingin menjadi perancang perhiasan?" Luo Qianqian mengangguk ringan, "Itu mimpi masa kecilku." "Bagus sekali." Cigui mengangguk, "Kebetulan aku kenal beberapa desainer perhiasan, jadi aku bisa memilih yang cocok untuk direkomendasikan kepadamu." Nada suara Cigui sangat yakin, seolah-olah para desainer itu semuanya berbaris untuk siap menunggu perintahnya. Kerabat itu melirik Cigui dan mengenalinya sebagai putri Ci Changjing yang dibawa kembali dari pedesaan dan dia merasa semakin jijik. Dia masam dan berjalan kembali ke kerumunan. Melihat Zhao Yuexiu menggandeng Ci Yan dan Ci Ruoxi, dia dengan sengaja berkata dengan keras, "Yuexiu, kedua putrimu ini benar-benar lebih baik dari putri tertuamu." Cigui baru saja mengatakan kalau dia bisa memilih desainer perhiasan kelas dunia manapun untuk dirinya. Dia sengaja membesar-besarkan kata-kata Cigui, agar nada sarkasmenya menjadi lebih kuat. Semua orang di sekitar tertawa. Seorang gadis yang baru saja dibawa kembali dari pedesaan selama kurang dari setahun, mengenal seorang desainer internasional. Apa dia bahkan bisa mengenal semua desainer di China? Wajah Zhao Yuexiu menjadi sedikit tidak nyaman untuk dilihat, tetapi di depan begitu banyak orang, dia hanya bisa tertawa bersama, anak itu hanya bicara omong kosong. Saat itu, tiba-tiba ada keributan di depan pintu. Zhao Yuexiu menoleh untuk melihat dan dia melihat Su King sedang berjalan perlahan dari luar pintu. Su King mengenakan setelan berwarna perak dan dia sangat tampan. Dia diikuti oleh dua pengawal keluarga Su, masing-masing memegang kotak hadiah di tangannya. Reputasi keluarga Su di ibu kota selalu baik dan kotak hadiah di tangan pengawal sangat berharga untuk dilihat. Bahkan, tanpa melihat apa yang ada di dalamnya, hadiah itu akan menarik kecemburuan orang-orang di sekitar. Su King berjalan ke kakek Ci lebih dulu dan menyapanya dengan sopan serta rendah hati. Diperlakukan dengan bersungguh-sungguh oleh pewaris masa depan keluarga Su, membuat kakek Ci tidak bisa menahan perasaan bangga. Senyum di wajahnya menjadi lebar, itu benar-benar berbeda dari ketika dia memperlakukan Cigui. Su King dengan sabar menemani kakek Ci untuk menyelesaikan obrolan, sebelum mengambil kotak hadiah dari tangan pengawalnya. Dia menyerahkannya kepada Ci Yan terlebih dahulu dan kemudian kepada Ci Ruoxi. Ci Yan mengambil kotak hadiah dengan malu-malu di hadapan mata semua orang yang iri. Pacar Ci Yan sempurna. Di tengah keramaian, seorang putri kerabat berkata dengan iri, dengan latar belakang keluarga yang begitu baik, tampan, dan karir yang sukses, tapi yang terpenting adalah dia begitu baik pada Ci Yan. Begitulah, seseorang langsung setuju, kalau putriku bisa membawa pulang pacar yang seperti ini, aku bisa bangun dari mimpiku dengan tersenyum lebar. Jangan harap, apa putrimu memiliki 1/10 kehebatan Ci Yan yang luar biasa. Ci Yan menunduk malu-malu, mendengarkan pujian dan kecemburuan orang-orang di sekitarnya. Cahaya gelap berkedip di bagian bawah matanya dan tiba-tiba dia berkata kepada Cigui yang tidak jauh dari sana, "Kakak, kau punya pacar juga, kan? Kenapa kau tidak membawanya kemari, hari ini?" Ledakan harian untuk Tuan Fu. Cigui, Ci Yunjin, dan Luo Qianqian mengobrol tentang desain perhiasan dengan serius, tapi tiba-tiba Ci Yan berkata begitu. Dia sedikit mengernyit dan menatap Ci Yan. Sebelumnya, ketika Fusi dikira pacarnya, Cigui hanya mengklarifikasinya pada beberapa orang di sekitarnya dan mengabaikan yang lain. Tidak disangka, sekarang hal itu malah menjadi senjata Ci Yan. "Cigui, kau sudah punya pacar?" tanya Ci Yunjin dengan ekspresi senang. Dia hanya merasa senang karena ada yang menjaga Cigui. Cigui segera ingin menjelaskan, "Tidak, aku." Namun, sebelum dia selesai berbicara, ada seruan lain yang datang dari pintu. Seruan itu bahkan lebih keras daripada saat Su King datang. "Siapa orang ini?" banyak orang bertanya dengan suara rendah. Cigui mendongak dan melihat Fusi berdiri di depan pintu dengan senyum di mata Phoenix-nya. Cigui melihat Fusi yang dengan sabar menjelaskan kepada penjaga pintu, "Aku kemari untuk menjemput Cigui." Dia mengenakan kemeja abu-abu dengan tubuhnya yang ramping. Di balik kacamata berbingkai emas, mata Phoenix-nya seperti sorotan tinta yang hitam pekat. Namun, ujung matanya yang sedikit terangkat seperti menyembunyikan kelembutan yang tidak terbatas.
Hanya dengan auranya yang elegan saja, dia langsung membanting perhatian orang-orang pada Su King sebelumnya. Tidak heran begitu banyak orang berseru. Bahkan Qi Yunjin tidak tahan untuk berkata, pria yang tampan. Qi Gui, kalau kau bisa dapat mendapatkan pacar seperti dia, kau akan makmur. Qi Gui masih diam saja. Tiba-tiba dia menyesal telah menyetujui kedatangan Fusi. Qi Yan tidak menyangka bahwa begitu Fusi muncul, dia benar-benar mencuri perhatian dari Su King. Sepertinya, Fusi tidak berdandan mewah, hanya mengenakan pakaian santai, tapi meski begitu, dia masih bisa menandingi Su King. Melihat perhatian semua orang yang tertarik pada Fusi, Qi Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, kakak, pacarmu ada di sini untuk menjemputmu. Pacarmu sangat kaya, aku baru tahu merek bajunya ini. Aku mendengar Ruoxi berkata, itu adalah merek terkenal internasional Cholo, kan? Mendengar kata-kata Qi Yan, yang lain menarik napas dalam-dalam. Tetapi pada saat yang sama, mata yang menatap Fusi berubah menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya. Lagi pula, meskipun jas pria merek Cholo terkenal mahal dan harga kemeja saja bisa ratusan ribu. Tetapi, pakaian keluarga kaya dari kelas atas yang sebenarnya dirancang oleh perancang busana profesional dan mereka sama sekali tidak akan membeli pakaian langsung jadi, yang populer. Jas Su King dirancang khusus oleh seorang desainer Italia. Keluarga yang hanya punya uang tanpa koneksi dan warisan yang akan berpikir bahwa semakin mahal semakin baik. Meskipun kerabat keluarga Qi dan keluarga Zhao tidak berkembang seperti keluarga Qi Changjing, mereka sedikit banyak paham dengan dunia keluarga kaya. Mereka membenci para orang kaya lokal yang tidak memiliki apa-apa selain uang. Mereka menyaksikan Fusi masuk dan menuju ke arah Qi Gui. Kerabat sebelumnya berkata, aku tadi bertanya-tanya itu pacar siapa, ternyata Qi Gui. Tidak heran. Kalimat, tidak heran, itu dengan jelas mengungkapkan ejekan dan penghinaan. Ngomong-ngomong, senang sekali Qi Gui bisa menemukan keluarga dan pacar yang begitu tampan. Beberapa orang melihat wajah Zhao Yuexiu yang jelas tidak nyaman dan berusaha memperbaiki keadaan. Terlihat, sungguh hebat di mata dunia bahwa seorang gadis pedesaan bisa menemukan pacar kaya seperti Fusi. Qi Gui tidak pernah memperhatikan siapapun selain tantenya. Dia juga terlalu malas untuk menjelaskan kepada mereka untuk saat ini. Melihat Fusi datang, dia langsung berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia menoleh dan bertanya kepada Qi Yunjin dan Luo Qianqian yang ada di sampingnya, ayo pergi bersamaku saja. Aku, Qi Yunjin melirik Qi Ruoxi dengan ragu. Jika bukan demi menemukan koneksi untuk putrinya, dia tidak ingin datang ke sini hanya untuk diejek. Qi Gui tersenyum, sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan dan dia hanya berkata, jangan khawatir tentang desain perhiasan, aku berjanji kalian akan puas. Pria yang barusan datang tadi. Qi Yunjin masih sedikit ragu. Bukannya dia tidak percaya pada Qi Gui, hanya saja ini tentang putrinya. Dia tidak berani mengambil resiko sedikit pun. Tapi setelah itu, Luo Qianqian dengan lembut menarik tangan Qi Yunjin dan berbisik, Ma, ayo pergi dengan Kak Qi Gui. Sudah lama aku tidak bertemu kakak. Aku ingin mengobrol lebih banyak dengannya. Mendengar Luo Qianqian mengatakan ini, hati Qi Yunjin tiba-tiba melunak. Dia berjalan mendekat dan mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Yuexiu. Kau benar-benar mau pergi. Kerabat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yunjin, jangan bodoh. Lihatlah pakaian Qi Gui, apa dia terlihat seperti seseorang yang dapat membantumu menemukan desainer yang lebih baik. Bahkan jika pacarnya kaya, tapi para desainer itu tidak kekurangan uang. Kau harus tinggal dan mengobrol dengan Ruoxi saat jamuan makan selesai. Qi Yunjin tersenyum, mumpung ada kesempatan, anak ini ingin berkumpul dengan kakaknya. Aku tidak bisa menolaknya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar bersama Qi Gui dan Fusi. Sebelum keluar, Fusi mengalihkan pandangannya sedikit, mata Phoenix-nya menyapu ruangan. Pandangannya pucat dan dingin dan bagian bawah matanya menjadi lebih gelap. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim sesuatu, lalu mengikuti Qi Gui seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah 4 orang itu pergi, topik orang-orang di aula segera berkisar pada Qi Yunjin. Kerabat sebelumnya dengan sengaja berkata kepada Zhao Yuexiu dan kakek Qi, Yuexiu, Tuan Besar, kita sudah 10 tahun tidak bertemu Yunjin. Hatinya bahkan sudah tidak ada di keluarga Qi lagi. Di depan Ruoxi, dia lebih memilih Qi Gui. Apa ini bukan pertarungan yang disengaja di hadapan wajah Ruoxi? Wajah Zhao Yuexiu juga tampak tidak terlalu baik. Qi Changjing menghela nafas, memandang kakek Qi dan tidak mengatakan apa-apa. Qi Ruoxi tidak merasakan apa-apa, dia tertawa ringan, Tante Yun memang menyukai Kak Qi Gui sejak dia masih kecil dan itu normal, kalau dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Untuk masalah bantuan, dia dapat membicarakannya kapan saja, tidak perlu terburu-buru. Kau masih muda, kau tidak mengerti sifat jahat orang. Kerabat itu mendengus dingin, mereka hanya cemburu karena kau dan Qi Yan tidak hanya berkembang dengan baik, tetapi Qi Yan juga menemukan pacar yang baik. Jadi mereka itu hanyalah orang-orang yang menjijikkan. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata ini, kepala pelayan keluarga Qi dengan hati-hati masuk bersama seseorang. Tuan Besar Qi, Tuan Qin berkata dia dipercayakan oleh seseorang untuk memberimu hadiah. Setelah berkata begitu, kepala pelayan berbalik sedikit untuk mengantarkan Qin Sheng yang memegang kotak hadiah di belakangnya. Melihat Qin Sheng, kakek Qi,
yang wajahnya masih sedikit muram, tiba-tiba mengubah wajahnya dan berdiri dengan kegembiraan dan antusiasme. Tuan Qin. Kenapa kau ada di sini? Ayo, silahkan duduk. Bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarga Qi di sekitarnya, termasuk Su Qing, semua tampak gugup dan hormat. Tidak seperti Fu Xi, yang sama sekali tidak terlihat oleh orang biasa, Qin Sheng menjalankan perintah Fu Xi sepanjang tahun dan semua keluarga kaya di China mengenalnya. Keluarga Qin adalah keluarga afiliasi pertama dari keluarga Fu dan Qin Sheng adalah orang kepercayaan di samping keluarga Fu. Bahkan di mata banyak orang, apa yang dikatakan dan dilakukan Qin Sheng itu semua mewakili Fu Xi. Mengenakan jas hitam, Qin Sheng memberikan kotak hadiah di tangannya dan meletakkan hadiah itu di atas meja, sampingnya. Dia tersenyum sedikit, terasa jauh tapi masih sopan, ini hadiah yang diminta temanku untuk dikirim kemari. Dia mengatakan bahwa tidak sopan tidak membawa hadiah ketika bertemu untuk pertama kalinya. Sedikit perhatian untuk berterima kasih kepada keluargamu karena telah melahirkan gadis yang luar biasa seperti Qi Gui. Mendengar kata-kata Qin Sheng, semua orang tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dia maksud. Temannya, demi Qi Gui dia mau memberi hadiah untuk kakek Qi. Apa itu pria yang baru saja datang tadi? Sebaskom air dingin. Setelah Qi Gui didatangi Fu Xi barusan, dia langsung pergi bersamanya dan dia tidak pernah memperkenalkan Fu Xi kepada siapapun hingga akhir. Sampai sekarang, semua orang termasuk kakek Qi, tidak tahu siapa nama Fu Xi. Tapi, dia ternyata teman Tuan Qin Sheng ini. Itu, statusnya di Beijing benar-benar, tidak mungkin rendah. Bahkan sangat mungkin ada di atas Su Qing. Memikirkan hal ini, kakek Qi dan Qi Changjing langsung bersemangat. Keduanya dengan hormat mengantar Qin Sheng pergi. Kakek Qi hanya bisa menghela nafas dengan penuh emosi, Changjing, seperti yang diharapkan dari putrimu. Qi Gui benar-benar menjanjikan, dia bisa mendapatkan pacar yang luar biasa. Sampai sekarang, dia akhirnya bersedia menyebut nama Qi Gui dengan serius. Qi Changjing juga tersenyum sangat bahagia. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kegembiraan mereka, tiba-tiba mereka menerima perintah lain dari Tuan Besar Su. Perintah pembatasan yang dikeluarkan oleh ibu kota. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap keluarga di kelas menengah, yang tidak memiliki pekerjaan atau urusan di Beijing, harus segera meninggalkan ibu kota dan tidak boleh tinggal. Pembatasan ini seperti baskom berisi air dingin, yang langsung membuat kakek Qi dan Qi Changjing kedinginan. Kelompok sasaran dari perintah pembatasan sangat jelas, yaitu keluarga seperti keluarga Qi, Qi Changjing dan Zhao Yuexiu, dan sejumlah besar kerabat lainnya. Jika bukan karena dirinya sendiri sadar, jika reputasi keluarga mereka tidak sebesar itu, Qi Changjing bahkan akan ragu bahwa pembatasan ini ditujukan untuk keluarga Qi mereka. Melihat perintah pembatasan, kakek Qi terdiam untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata perlahan, kalian akan kembali ke kota Nan bersamaku besok. Tapi sebelum kau pergi, kau harus meminta Ruoxi untuk membantu Luo Qianqian menemukan guru yang cocok. Bagaimanapun, pacar Qi Gui pasti bukan orang sembarangan, jadi kita harus menarik Yunjin ke sisi kita dulu. Fu Xi secara pribadi mengantar Qi Gui, Qi Yunjin, dan Luo Qianqian kembali ke rumah. Meskipun status Qi Yunjin telah menurun selama 10 tahun, dia menikah dengan keluarga Luo di Beijing dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang distribusi beberapa kekuatan di Beijing. Melihat perumahan Qi Gui, Qi Yunjin sedikit terkejut dan berkata, Qi Gui, apa kau tinggal di sini? Qi Gui tidak berencana untuk menyembunyikannya dari Qi Yunjin jadi dia menjawab, ya. Tante, aku sekarang adalah anggota kelompok ahli tingkat tinggi di Institut Nasional Penelitian Medis dan gelarku adalah profesor. Ini adalah identitas utamanya. Untuk hal yang lain, Qi Gui tidak mengatakannya, karena khawatir akan menakuti Qi Yunjin dan Luo Qianqian. Meski begitu, Qi Yunjin dan Luo Qianqian tetap saja ketakutan. Keduanya hanya duduk di kursi belakang untuk waktu yang lama sebelum Luo Qianqian berkata dengan suara gemetar, kalau begitu, bukankah kau lebih kuat dari Kak Qian? Tidak, Qi Yunjin mengoreksi pernyataan Luo Qianqian, yang satu hanya seorang mahasiswa dan yang satunya lagi sudah menjadi pilar negara. Benar-benar tidak bisa dibandingkan, Qi Gui. Ternyata kau sangat makmur sekarang. Aku bisa tenang sekarang. Ketika dia mengetahui identitas Qi Gui, reaksi pertamanya bukanlah meminta Qi Gui untuk membantunya, tetapi merasa lega. Sudut bibir Qi Gui tergelitik ringan, jadi, tante jangan khawatir. Aku sudah mengatakan kalau aku bisa membantu kalian menemukan desainer yang cocok, aku pasti akan menemukannya. Oke, Qi Yunjin senang, tetapi tidak terlalu peduli apa Qi Gui bisa membantunya atau tidak. Fu Xi menurunkan Qi Gui, Qi Yunjin dan Luo Qianqian, lalu dia pergi tanpa mengganggu mereka. Qi Yunjin dan Luo Qianqian mengikuti Qi Gui ke dalam ruangan dan keduanya terkejut ketika mereka melihat robot di dalam ruangan. Tapi seketika Luo Qianqian tertarik dengan kelucuan Xiao Guai dan mengajaknya bermain di sebelahnya. Sampai saat itu, Qi Yunjin bertanya kepada Qi Gui, identitasmu. Apa kau tidak memberitahu mereka? Mereka, secara alami merujuk pada Qi Changjing dan Zhao Yuexiu. Qi Gui tersenyum ringan, tidak perlu. Qi Yunjin terdiam dan segera mengerti apa yang dimaksud Qi Gui. Dia menghela nafas, kau tidak bertakdir dengan mereka, tidak masalah. Selama kau tidak membenci tante di masa depan, tante tetap akan menjadi kerabatmu.
Dia sungguh tidak banyak berpikir. Qi Gui berkata pada Qi Yunjin, kau selalu menjadi kerabatku. Qi Yunjin tersenyum. Keduanya mengobrol sebentar dan Qi Yunjin makan malam di tempat Qi Gui sebelum pergi bersama Luo Qianqian. Agar Luo Qianqian berkonsentrasi untuk lulus ujian masuk Asosiasi Perhiasan China, dia menyewa sebuah rumah di Beijing dan menemukan pekerjaan baru. Sebelum pergi, Qi Yunjin memberi Qi Gui alamat rumahnya agar dia bisa mengunjunginya kalau ada waktu. Qi Gui mencatat alamatnya dan meminta pengawal untuk mengantar Qi Yunjin dan Luo Qianqian pulang. Lalu, dia mulai dengan hati-hati memilih guru untuk Luo Qianqian selama beberapa waktu ini. Dia tidak tahu bagaimana kemampuan dasar Luo Qianqian, tapi kalau dia memilih yang terlalu kuat seperti bos internasional Timothy pasti tidak akan bisa. Luo Qianqian tidak akan bisa mengikuti. Dia harus mencari guru yang level profesionalnya beberapa lapis lebih kuat dari Luo Qianqian, tetapi tidak begitu kuat sehingga keduanya dapat berkomunikasi. Lebih baik mencari guru yang bersikap baik, bagaimanapun juga, Luo Qianqian pemalu dan kalau gurunya terlalu keras serta kuat mungkin akan membuatnya takut. Dan yang terakhir, gaya desain perlu diubah sedikit agar lebih sesuai dengan bakat Luo Qianqian. Hal yang paling penting adalah mengetahui bagaimana caranya mengajar orang lain. Hanya dengan cara ini Luo Qianqian dapat meningkat dalam waktu singkat. Qi Gui mencatat persyaratannya satu persatu dan seketika, itu membuatnya sedikit sakit kepala. Jika mencari guru yang cocok dengan salah satu persyaratan Qi Gui atau misal hanya 2 atau 3 dari semua persyaratannya, dia dapat langsung menemukan guru yang tepat. Tapi yang bisa cocok dengan semua persyaratannya. Pada saat ini, ponsel Qi Gui berkedip dan pesan WeChat dari Ibu Fu muncul di sana. Qi Gui, apa kabar? Ku dengar tantemu ada di sini. Jangan ragu untuk bilang kalau kau butuh bantuan. Qi Gui melihat pesan dari Ibu Fu, matanya sedikit berbinar. Ibu Fu memiliki kepribadian yang lembut dan merupakan mantan desainer perhiasan jenius, yang dapat menangkap gaya apapun. Karena beristirahat selama 20 tahun, itu membuat tekniknya sedikit mundur, jadi dia tidak terlalu kuat. Dalam 20 tahun terakhir, diskusi dan penelitian tentang pembuatan porselen dengan Ayah Fu, telah memberinya kemampuan untuk mengekspresikan konten inti dengan jelas dan tepat untuk mengajar seseorang. Keempat persyaratannya sangat cocok. Qi Gui mengambil ponselnya, mengetik balasan untuk Ibu Fu, jadi begini, adikku juga ingin belajar desain perhiasan, tapi aku tidak bisa menemukan guru yang baik. Maukah tante mengajari adikku? Dia baik dan tidak akan mengganggu. Ibu Fu menjawab dengan cepat, bisa. Adikmu pasti sangat baik dan mudah membuat orang lain suka dengannya. Setelah dikonfirmasi, Qi Gui menjadi lega. Keesokan harinya, setelah Qi Gui menyelesaikan urusannya, dia pergi menemui Qi Yunjin dan Luo Qianqian dan menceritakan tentang Ibu Fu. Meskipun dia adalah seorang guru yang belum pernah dia dengar, tapi karena Qi Gui yang sudah secara pribadi memperkenalkannya, Qi Yunjin dan Luo Qianqian mengatakan bahwa mereka tidak masalah sama sekali. Dengan persetujuan keduanya, Qi Gui membawa keduanya ke mobil sambil berkata, perjalanan ke sana akan memakan waktu sekitar 1 jam. 1 jam, bukankah itu pusat kota? Qi Yunjin bertanya dalam hatinya, melirik Qi Gui dan merasa bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir, jadi dia tidak berbicara. 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan rumah keluarga Fu. Qi Yunjin masih terdiam. Dia benar-benar sudah terlalu banyak berpikir. Qi Yunjin dengan cepat membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia meraih lengan Qi Gui yang juga turun dari mobil dan berkata dengan gugup, Qi Gui, guru yang kau maksud itu adalah guru dari anak di keluarga Fu. Biar ku beritahu dirimu, kita benar-benar tidak bisa memprovokasi keluarga Fu. Xiao Qian tidak membutuhkan guru yang sebaik itu, kau tidak perlu mengambil seorang guru dari keluarga Fu untuk kami. Qi Yunjin merasa bahwa Qi Gui baru berusia awal 20-an tahun ini. Bahkan jika dia bergabung dengan kelompok ahli, dia pasti belum berdiri teguh dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghubungi keluarga-keluarga kelas atas di Beijing. Qi Gui tidak tahu raksasa macam apa keluarga Fu di Beijing. Qi Gui kebingungan melihat kekhawatiran dalam kalimat Yunjin. Selanjutnya 506 Qi Gui langsung membiarkan Nyonya Fu jadi gurunya.